Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada fungsi. Nah, seperti operasi yang telah kalian pelajari dari sejak kalian awal sekolah, untuk operasi aljabar pada fungsi terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika F suatu fungsi dengan daerah asal domain F dan G suatu fungsi dengan daerah asalnya domain G, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi kalau fungsi F dijumlahkan dengan fungsi G itu bisa ditulis seperti ini. F ditambah Gx atau bisa juga dinyatakan sebagai fungsi Fx ditambah fungsi Gx. Dan untuk menentukan daerah asalnya itu daerah dari hasil penjumlahannya. Sama seperti operasi penjumlahan, untuk operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian, daerah asal itu hasil dari operasi-operasi tersebut. Nah, untuk pengurangan berarti tinggal dikurangkan saja fungsi F-nya dikurangi fungsi G. Kalau perkalian tinggal dikalikan fungsi F dikali fungsi G, dan untuk pembagian tinggal dibagi kedua fungsinya. Nah, kita lanjutkan contoh seperti berikut. Ada dua fungsi, yaitu fungsi fx, x plus 3, dan fungsi gx, x kuadrat dikurangi 9. Nah, di sini kita akan menentukan hasil dari operasi aljabar pada fungsi. Untuk yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Fungsi fx ditambah fungsi gx, berarti tinggal kita jumlahkan aja nih langsung. X tambah 3 ditambah x kuadrat dikurangi 9. Di sini tinggal kita kelompokkan. Variabel pangkat tertingginya yaitu x kuadrat. Nah, berarti di sini x kuadrat ditambah x, lalu positif 3 ditambah negatif 9. Berarti sama aja dengan 3 dikurangi 9 kan? Hasilnya negatif 6. Sehingga hasil penjumlahannya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, untuk domainnya, karena ini masih berupa bilangan biasa, tidak dalam bentuk pecahan ataupun bentuk akar, sehingga untuk domain x-nya bisa diisi oleh bilangan berapa aja, karena akan terdefinisi nantinya. Jadi domain hasil penjumlahannya adalah x, di mana x-nya anggota bilangan real. Nah, untuk operasi pengurangan masih sama, berarti di sini x plus 3 dikurangi x kuadrat kurang 9. Nah, di sini hati-hati karena di sini ada negatifnya di depan kurung, kalian kalikan terlebih dahulu. Berarti negatif x kuadrat ditambah x, nah lalu positif 3 dikurang negatif 9. Ada dua tanda, hati-hati. Berarti sama aja dengan 3 ditambahkan dengan 9, hasilnya 12. Dengan domainnya adalah x, di mana x-nya anggota bilangan real. Ini untuk operasi penjumlahan sama pengurangan. Untuk operasi perkalian masih sama. Di sini berarti x tambah 3 dikalikan dengan x kuadrat dikurangi 9. Langkah pertama tinggal kita kalikan aja. X dikalikan dengan x kuadrat, pangkatnya bertambah nih. X itu kan sama aja dengan x pangkat 1 dikalikan dengan x kuadrat. Berarti sama aja dengan x pangkat 3. Lalu 3 kalikan ke x kuadrat. Hasilnya 3x kuadrat. Lalu kalikan lagi x kali negatif 9. Hasilnya negatif 9x. Dan yang terakhir 3 dikalikan dengan negatif 9. Hasilnya negatif 27. Kalau ternyata hasil perkaliannya masih bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan lagi. Tapi karena ini masing-masing variabelnya ini beda pangkat, sehingga udah sampai di sini. Dan daerah asalnya adalah x, di mana x-nya anggota bilangan real. Untuk yang terakhir, itu operasi pembagian. Fx dibagi dengan gx. Berarti di sini x plus 3 dibagi dengan x kuadrat kurangi 9. Nah, kalau pembagian,
kalau bagian penyebutnya ini memiliki pangkat lebih besar daripada pembilang, berarti kalau bisa difaktorkan, tinggal kalian faktorkan saja. Tapi kalau tidak bisa difaktorkan, berarti sampai sini juga ini udah benar. Beda halnya lagi kalau yang atas lebih besar, berarti harus dibagi dengan yang bawah. Untuk proses pembagian, jika bagian pembilangnya lebih besar pangkatnya daripada penyebut, kalian lakukan seperti pembagian kurung, bagi kurung pada bilangan biasa, seperti bagi kurung waktu kalian SD. Nah, untuk fungsi juga sama kayak gitu. Nah, tapi karena di sini penyebutnya paling besar, kita pecahkan, faktorkan x kuadrat dikurangi 9, itu kalau difaktorkan menjadi x plus 3 dikalikan dengan x min 3. Nah, kalau misalkan di sininya x kuadrat min 4, berarti bisa menjadi x plus 2 dikali x min 2. Kalau di sininya 16, berarti x plus 4 dikali x min 4. Seperti itu. Jadi sama aja dengan yang 9 ini dibentuk akarnya berapa gitu. Nah, karena di sini ada kesamaan, sama-sama punya x plus 3, di sini juga ada x plus 3, dan operasinya di sini perkalian, tinggal bagi aja yang sebelah sini, yang atas dibagi dengan yang bawah yang ini. Hati-hati, kalau bentuknya operasinya seperti ini tambah, ini kurang, ini nggak bisa langsung dicoret. Bisa dicoret kalau misalkan operasinya perkalian. Ini bisa dihilangkan, x plus 3 dibagi x plus 3 itu hasilnya 1 dibagi dengan x min 3. Nah, untuk domain, karena ini bentuknya pecahan, yang kita hindari itu kan penyebutnya tidak boleh 0. Penyebut ini berarti x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya nggak boleh angka 3. Nah, berarti domainnya x, di mana x-nya tidak boleh angka 3. Kalau udah di sini, kita cek lagi ke sini. Ini kan ada x kuadrat dikurangi 9. Kalau x-nya kita ganti dengan angka 3, berarti yang bawah itu jadi 3 kuadrat dikurangi 9 kan? Dan hasilnya 0. Karena itu positif 3 tidak boleh digunakan sebagai nilai x. Nah, tapi karena kalau bilangan negatif ataupun positif dikuadratkan tetap bernilai positif, 3 dikuadratkan 9 kan? Tapi kalau negatif 3 dikuadratkan, hasilnya juga sama 9. Berarti negatif 3 kuadrat 9 dikurangi 9, 0 lagi dong. Nah, berarti selain angka 3, x juga tidak boleh sama dengan negatif 3. Seperti itu. Dan x-nya adalah anggota bilangan real. Jadi intinya semua bilangan real kecuali angka 3 dan negatif 3. Nah, untuk operasi aljabar pada fungsi, ini banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan nyata. Salah satunya adalah contoh berikut. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus itu melalui 2 tahap. Ada tahap pemotretan dan editing. Biaya yang diperlukan untuk tahap pemotretan, kita simbolkan sebagai B1, yaitu sebesar Rp500 per gambar untuk 1 kali pemotretan, dan mengikuti fungsi B1G sama dengan 500G ditambah 2.500. Dan biaya untuk tahap editing kita simbolkan sebagai B2 adalah Rp100 per gambar. Dan mengikuti fungsi B2G sama dengan 100G tambah 500. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan di pemotretan itu kan fungsinya 500G tambah 2.500. Kalau kalian memotret satu gambar aja, berarti 500 kali 1 tambah 2.500. Berarti hasilnya 3.000. Berarti yang harus kalian bayar untuk 1 kali pemotretan itu sebesar 3.000. Kalau pengennya 2 gambar misalkan, berarti tinggal 500 kali 2 yaitu 1.000 ditambah 2.500. Berarti kalau 2 foto kalian harus bayar 3.500. Itu untuk tahap pemotretan. Untuk tahap editing sama seperti itu. 1 foto yang diedit berarti tinggal 100 dikali 1 tambah 500. Berarti ngedit 1 foto itu uangnya Rp600. Kalau 2 foto berarti 2 kali 100 ditambah 500. Yaitu bernilai Rp700 dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan, berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus?
Kita misalkan terlebih dahulu, ada dua fungsi untuk biaya pemotretan dan biaya editing. Nah, sebuah gambar yang bagus itu kan diperoleh dua tahap. Ada tahap pemotretannya dan juga tahap editing. Sehingga fungsi yang dihasilkan itu hasil penjumlahan fungsi pemotretan ditambah fungsi editing. Jadi, dia harus bayar uang buat pemotretan, bayar lagi uang buat editing. Kalau dijumlahkan, ini akan diperoleh 600G ditambah 3000. Nah, karena yang ditanyakan biaya untuk 10 gambar, berarti kita ganti G-nya sama dengan 10. Tinggal disubstitusikan aja. Berarti tinggal ganti G-nya dengan 10, sehingga 600 dikalikan 10 ditambah 3000. 6000 ditambah 3000 hasilnya 9000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas bagus itu sebesar Rp9.000. Nah, ini untuk yang nomor pertama. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya tahap editing untuk 5 gambar. Oke, tinggal kita cek. Selisih, kalau selisih berarti berkaitan dengan beda atau pengurangan. Tinggal kita bagi aja. Biaya pemotretan dikurangi biaya editing. Nah, ini tidak selalu B1 dikurangi B2 ya. Kalau misalkan di sini biaya editingnya yang lebih mahal, berarti nanti kalian tinggal biaya editing dikurangi biaya pemotretan. Kebalikannya, karena uang tidak mungkin nantinya bernilai negatif. Kalau di sini yang paling kecil dikurangi yang paling besar, nggak ada uang yang negatif kan? Nah, sehingga di sini kita ganti yang paling besar dikurangi yang paling kecil. Karena yang paling besarnya itu biaya pemotretan, berarti biaya pemotretan dikurangi biaya editing. Sehingga diperoleh hasilnya 400G ditambah 2000. Yang ditanyakan selisih untuk 5 gambar, berarti G-nya sama dengan 5. Substitusi lagi. 400 dikalikan 5 ditambah 2000. Sehingga akan diperoleh hasil 4000. Jadi selisih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 gambar dengan kualitas bagus yaitu sebesar biaya selisih antara pemotretan dan editing ya di sini yaitu sebesar 4000. Kalau kalian mau ngecek bener nggak? Coba cek. Kalau biaya pemotretan untuk 5 foto berapa? Berarti tinggal 5 kali 500 yaitu 2500 tambah 2500 hasilnya 5000. Itu untuk biaya pemotretan. Sedangkan untuk biaya editing 100 dikalikan 5 500 sama 500 1000. Ngedit 5 foto biayanya 1000, biaya motret 5 foto 5000. 1000 sama 5000 kan selisihnya 4000. Nah, sebenarnya sama aja, kalian boleh gunakan cara yang barusan atau terstruktur seperti ini. Nah, itulah pertemuan kita kali ini. Silakan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.